kita tetap menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, mari kita sampaikan aspirasi kami dengan cara sopan dan santun. Jangan kita menyakiti, tetapi kalau petani disakiti sudah sering, Pak, betul? Hari ini ibarat orang berenang, petani tinggal satu lubang hidung yang belum ditutup. Sehingga kami menyampaikan aspirasi ini. Bank sudah menyekik kepada kita, memberikan intimidasi. Bahkan ada korban satu yang sudah meninggal. Apakah ini perlu ada korban-korban berikutnya? Dengan seperti ini, kami petani Kabupaten Merauke tidak ingin meninggal membebankan keluarga, membebankan pemerintah. Untuk itu, tanggung jawab pemerintah dengan program unggulan sebagai lumbung pangan nasional yang saat ini sudah kita buktikan, para petani Merauke sudah membuktikan hasil yang maksimal. Tetapi pemerintah tidak pernah peduli, hanya omong kosong, betul? Mari kita buktikan. Tadi sudah kita dengar bahwa dari Dolok menyampaikan, meminta kepada kita petani, menyampaikan kepada pemerintah untuk mengadakan lagi program Raskin. Apakah pemerintah senang kalau masyarakatnya itu selalu miskin? Apakah pemerintah senang kalau masyarakatnya selalu dihadapi dengan hutang? Apakah pemerintah tidak senang kalau masyarakatnya itu kaya makmur dan bisa menciptakan situasi aman, mandiri, dan bermartabat? Oleh sebab itu, hari ini siapapun yang menjelaskan kepada kami apabila tidak sesuai harapan kami, maka kami akan tindak lanjuti dengan demo yang lebih besar. Yang sekarang jumlah hanya sekitar 1.000, besok akan kita datangkan 10.000. Kalau ini hanya bicara omong kobok atau omong kosong, pemerintah datang ke lokasi, lihat berat-berat kita yang ada di rumah masing-masing. Orang bank akan kami panggil setelah pertemuan ini berakhir. Ketika mereka tidak berikan kompensasi kepada petani kita yang selagi susah menjual beras, maka bank akan kita penuhi dengan beras atau gabah untuk dia berani membeli. Betul? Niat kita petani tidak pernah ingin berhutang. Niat kita petani setelah kita punya hasil ingin membayar. Tetapi apa daya petani sekarang tidak mampu untuk menjual hasil panen itu sendiri. Padahal satu, lahan pertanian setiap tahun sudah dibuka lebar-lebar. Itu menjadi proyek. Pupuk subsidi yang selama ini masyarakat kesulitan, ditarget tidak sesuai dengan harapan. Apalagi sekarang dengan susahnya kita menjual beras, petani hanya dibiarkan keleleran di pinggir jalan. Kalau tidak percaya, besok kita boikot, tutup jalan yang ada di SP 8. Minta maaf dengan apa yang kami sampaikan, ini fakta dan kita tidak pernah main-main. Dan saya berdiri di sini bicara karena saya sudah pernah ke Kabulok Pusat dengan Komisi B tanggal 9 Oktober. Apa hasilnya? Nihil. Sampai dengan sekarang kita pembiayaan sendiri tanpa meminta kepada siapapun, karena petani bukan peminta-minta. Petani punya jati diri. Kita buktikan bahwa petani adalah petani yang mandiri, yang punya martabat, tidak harus diremehkan menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabulok Merauke. Kita harus menyajikan Raskin kembali. Malu kita punya negara kalau selalu menjadi orang miskin. Apakah dana-dana sosial yang berkaitan dengan orang miskin ini akan dijadikan proyek terus-menerus? Ini yang jadi pertanyaan. Nanti kita tanyakan. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu sekalian yang mewakili dari Kabupaten Merauke, yang saat ini saya dengar Bapak Bupati kita tidak ada, Bapak Wakil Bupati kita tidak ada, lantas siapa yang akan menemui kita? Karaoke. Hah? Siapa yang datang, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Wakil Bupati akan datang ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan dengan baik. Oleh sebab itu,
Saya berharap apapun yang terjadi di sini, suka tidak suka, kita harus legowo. Sebagai petani, kita memang harus di bawah, tetapi bukan harus dibawakan. Kita tunggu waktunya bahwa petani adalah raja yang harus dihidupkan. Tidak ada raja-raja kecil di belakang kita. Kita tunjukkan bahwa kemampuan petani di atas segala-galanya. Kalau kita tidak tanam, mereka mau makan apa? Tanggal 24 Oktober adalah Hari Tani Nasional. Ini adalah bentuk protes yang harusnya pemerintah menghargai dengan pasang spanduk bahwa itu adalah petani adalah raja kita yang harus kita hargai. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada. Yang ada sekarang adalah baliho-baliho yang berkepentingan dengan politik. Di sini kita buktikan bahwa wakil rakyat kita dengan dia bepergian hanya menganggarkan informasi untuk kepentingan kita, ternyata tidak ada satupun yang bisa menemui kita. Bahkan hanya Pak Sekwan hanya menyampaikan itu dan itu saja, tetapi realisasinya tidak pernah kita nikmati. Setuju? Petani hebat. Petani adalah dengan kita sebagai pahlawan pangan nasional. Bapak Ibu sekalian yang ada di pemerintah Kabupaten Merauke, kami berharap bisa mengerti dengan kondisi-kondisi kita yang saat ini. Dengan adanya perekonomian yang sekarang macet diakibatkan dari penjualan beras tidak terserap, pencurian, pemukulan, anarkis dan lain-lain terjadi di daerah kita masing-masing. Yang harusnya petani habis kerja bisa tidur nyenyak, harus berjaga. Yang harusnya petani bisa istirahat dengan istrinya, harus menjaga. Apakah ini perhitungan baik-baik? Kali lagi, dengan apa yang kita inginkan, cita-cita kita harapkan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita pada hari ini, pemerintah daerah bisa mengapresiasi bukan hanya dengan janji atau dengan program. Makanya kami menginginkan ketika pemerintah mau membuat program pertanian, sampaikan dulu pada yang bersangkutan. Tepat nggak kamu minta teh hari ini tak kasih? Kalau nggak mau ya jangan dibeli teh, kasih di air gula yang lain atau kopi. Terima kasih. Silakan. Selamat siang, saudara-saudara. Semangat, semangat, semangat. Oke, masih kuat karena kita habis makan siang. Saudara-saudaraku, kaum petani yang sesama profesi sebagai petani yang setiap hari kita jemur kepala. Kita tanamkan lumpur kepala kita demi keluarga. Tetapi impian ini masih mimpi kita di siang bolong, belum terwujud. Sehingga kami petani ditekan oleh Dinas Pertanian untuk memperluas lahan garapan, untuk meningkatkan hasil produksi. Tapi yang lalai di sini adalah setelah produksi meningkat, hasil surplus beras di Merauke, semua tutup mata, betul? Tutup mata. Oleh karena itu, ini sebuah simbol kekecewaan kita dengan pemerintah, instansi yang terkait, karena ketidakpeduliannya. Oleh karena itu, kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada kepentingan politik. Saya jadi heran. Tadi malam kami sedang briefing mempersiapkan segala sesuatunya.
selalu ada isu ini dan itu, ini dan itu. Oleh sebab itu, pada hari ini kita bisa membuktikan di depan bapak-bapak sekalian bahwa kita datang untuk damai. Kita datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk buat kerusuhan, betul? Yang berikutnya, kita bawa keranda. Ini menunjukkan bahwa pengambil kebijakan telah mati. Betul. Kita berteriak, kita menyurat, kita diskusi, bahkan sampai di pemerintah pusat. Akan tetapi hasil juga nihil. Yang ironisnya, wakil-wakil rakyat kita yang notabene dia akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Bapak-bapak lihat sendiri apa yang terjadi. Beliau-beliau ini sudah wakil kita, bahkan tadi akan mewakilkan lagi. Ini baku tipu, Pak. Beliau-beliau adalah wakil kita. Ketika kita akan menghadap kepada yang melaksanakan amanah rakyat, justru beliau membalik telapak tangan, kembali mewakilkan lagi. Lalu apa ini ceritanya? Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku seperjuangan, karena petani sebagai pahlawan pangan tingkat nasional yang notabene kita tidak pernah menuntut, Pak. Sepanjang sejarah kehidupan di Merauke, petani baru turun jalan hari ini. Betul? Betul. Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada seluruh pengambil kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Merauke agar kami didengar, tapi jangan hanya didengar. Mohon kiranya Bapak Bupati Kabupaten Merauke untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya petani padi di Kabupaten Merauke, kepada pemerintah pusat. Merauke surplus beras, Papua begitu luas, tapi kenapa Bapak Bupati tutup mata, tidak mau melakukan solusi, mencari terobosan? Ini mewujudkan sebuah kegagalan pemerintah. Saudara-saudaraku, perlu saya sampaikan bahwa petani Merauke sedang berduka, menangis. Tapi ini sebuah wujud nyata. Sekalipun dalam keadaan duka, kami masih mampu mengeluarkan sebuah bantuan untuk kita bagikan, berbagi dengan sesama manusia. Hidup petani! Hidup petani! Petani adalah pahlawan pangan nasional. Kita bukan hanya koreksi, kita bukan hanya menuntut, tapi kita telah berbagi. Ini sebuah wujud kepedulian kita. Maaf saudara-saudaraku, sebenarnya petani ini betul-betul sudah setengah mati. Saya hanya mau sampaikan, petani ini yang penting jangan diinjak sampai mati. Kalau untuk diinjak sudah diinjak-injak. Tapi pesan saya, injak jangan sampai mati. Itu saja. Karena memang kita sudah beberapa kali kita melakukan satu koordinasi, tapi terobosan itu semua gagal. Yang terakhir, ini rute yang terakhir, Pak, dari Dolop juga di DPR
di DPR juga no. Ingin yang ketiga no lagi atau yes? Harus yes. Kami berharap yang menerima kita Bapak Bupati. Akan tetapi ketika beliau tidak ada, Bapak Wakil Bupati, diam dulu. Saya akan sampaikan dulu. Sabar. Ketika Bapak Wakil Bupati pun juga tidak ada, kita stop, kita pulang. Kalau Bapak Bupati juga tidak, Pak Wakil juga tidak ada, kita sepakat, kita kembali, kita rencanakan demo lebih besar, kita duduki kantor Bupati. Siap. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah adalah orasi-orasi kami, ceritaan kami para petani yang sudah kita sampaikan unek-unek ini. Tapi bukan sekedar unek-unek saja yang kita perlukan, tetapi jawaban yang pasti tentang bagaimana menyerap hasil panen petani kita Kabupaten Merauke. Oleh sebab itu, sesuai dengan petunjuk kami bahwa petani adalah raja, maka kita akan menunjukkan seorang raja yang santun. Tunjukkan bahwa kita adalah petani yang punya martabat, petani yang mandiri. Kita hargai Bapak Wakil Bupati kita sudah datang. Sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Bupati. Habis itu kami akan bacakan tuntutan yang sudah kami bawa. Terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Wakil Bupati untuk bisa menyampaikan lebih terdahulu apa yang harus kita lakukan setelah penyampaian Bapak Bupati. Terima kasih. Saya harap teman-teman untuk tidak berteriak pada saat Bapak kita bicara. Siap? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena beliau sudah menyampaikan, untuk tuntutan ini kita sampaikan dahulu. Oleh sebab itu, maka tetap tenang. Setuju? Baik, tenang. Tuntutannya benar. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya harap tenang. Saya tidak membacakan pendahuluan atau pembukaan, karena itu sifatnya hanya internal kita, Bapak Wakil Bupati atau ya semua teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dari staf kantor Bupati. Kami langsung melakukan bacaan tuntutan petani kami. Sekali lagi harap tenang. Setuju? Tuntutan petani Kabupaten Merauke kepada 1. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke. 2. DPRD Kabupaten Merauke di Merauke. 3. Kepala Subtrip Bulog Kabupaten Merauke di Merauke. 4. Dirut PT Perum Bulog di Jakarta. 5. Gubernur Papua di Jayapura. 6. DPR Provinsi Papua di Jayapura. 7. Menteri Pertanian di Jakarta. 8. Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Jakarta. 9. Menteri Perhubungan di Jakarta. 10. Menteri BUMN di Jakarta. 11. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Kami atas nama petani Kabupaten Merauke yang berhimpun di dalam Aliansi Petani Padi Kabupaten Merauke dan seluruh petani se-Kabupaten Merauke mendesak agar 1. Mendesak pemerintah segera merealisasikan pembelian atau penyerapan hasil panen padi petani musim rendeng hingga musim gadu tahun 2020 yang belum terserap oleh Bulog secara maksimal hingga saat ini. Kedua, mendesak PT Perum Bulog Pusat hingga tingkat daerah Subtrip Bulog Merauke untuk segera menyerap hasil panen petani yang telah ditargetkan Bulog
untuk musim rendang tahun 2020 sebesar 24.000 ton 150 kilo dan baru terserap 40% dari target yang ditentukan. Ketiga, mendesak pemerintah untuk penambahan buyer selain Bulog agar tercipta daya saing yang sehat. 4. Pemerintah harus menjamin meningkatkan kesejahteraan petani antara lain: A. Menjadikan visi misi dan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai dari jaminan ketersediaan lahan tanam, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, bibit unggul, akses pemasaran hasil panen petani, jaminan asuransi untuk petani, jaminan hak-hak petani terhadap pembelian harga terendah atau menetapkan harga minimum, kemudian kredit usaha dan penyediaan bahan bakar minyak untuk kebutuhan produksi petani. B. Memiliki program aksi dalam jangka pendek, menengah, panjang yang jelas dalam hal pengadaan bibit, pengadaan pupuk, jalan usaha tani, sistem pengairan, pembelian dan penjualan hasil panen petani, peremajaan atau modernisasi rice mill unit dan mesin pengering jaminan permodalan petani, membeli hasil petani di Merauke dan menjualnya atau membuka pasar bahan pangan keluar Kabupaten Merauke. Kelima, meningkatkan kemampuan daya saing baik sumber daya manusia, petani maupun jumlah dan kualitas hasil-hasil produksi para petani. Keenam, mendorong, meningkatkan serta membina jumlah maupun kualitas sumber daya manusia, khususnya menciptakan petani-petani muda yang semakin profesional di Kabupaten Merauke. Tujuh, lebih mengutamakan dan terus-menerus berusaha meningkatkan penyerapan atau pembelian hasil panen petani dalam mengurangi pembelian hasil tani dari luar Merauke. 8. Mendorong dan mempermudah peran pihak swasta dalam membeli hasil petani dari Merauke dan menjualnya ke luar Kabupaten Merauke. 9. Menjamin ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan transportasi yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat untuk pemasaran hasil produksi bidang pertanian dalam kawasan sentra produksi pertanian maupun keluar Kabupaten Merauke. Demikian tuntutan kami petani Kabupaten Merauke yang terhimpun di dalam Aliansi Petani Padi Kabupaten Merauke dan seluruh petani Kabupaten Merauke atas kebijakan pemerintah Kabupaten Merauke, DPRD Kabupaten Merauke, Kasubdrit Bulog Kabupaten Merauke. Kami sampaikan terima kasih. Merauke 28 September 2020, Aliansi Petani Padi, Ketua Bino, Sekretaris Rianto, Bendahara Sunarto, Penasehat Haryanto, Pengawas Supriyadi, Koordinator Wilayah 1 Trianto, 2 Slamet Lestari. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan yang sudah kita sampaikan. Dengan demikian, kami selalu berharap kepada pemerintah dengan program kerja yang sudah dilaksanakan kurang lebih 4 tahun bisa mengena dengan sisa 1 tahun untuk bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan para petani Kabupaten Merauke. Terima kasih. Hidup petani! Hidup petani! Petani adalah pahlawan pangan nasional. Terima kasih. Oh, beras. Karena terus terang hari ini kita dihadapkan pada satu permasalahan yang cukup besar sehingga penentukan bisa turun. Saya harapkan hari ini kita tidak terlukan kalau contohnya hari ini bisa dijawab oleh Bapak. Begitu. Karena hari ini memang teman-teman dihadapkan pada satu kenyataan bahwa hari ini petani menggunakan pihak ketiga sebagai permodalan, Pak. Kalau tidak segera dilakukan hari ini, banyak rumah-rumah yang akan bisa. Saya minta pertanggungjawaban dari pemerintah. Dan hari ini kita sepakat untuk meminta komitmen dari Bapak Wakil terkait dengan apa yang nanti kita akan sampaikan.
Baik Bapak, ini adalah simbol beras kami yang selama ini petani menangis, menjerit, dan berbagai macam hal permasalahan. Tapi alhamdulillah pada hari ini petani masih bisa berbagi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan ini adalah simbol kemenangan bagi petani. Petani adalah raja yang harus kita hargai untuk tetap mau bertani, memperjuangkan pahlawan pangan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama koordinator aksi atau penyampaian inspirasi yang tadi telah disampaikan panjang lebar, dari mulai aksi pertama di kantor Bulog Kabupaten Merauke, kemudian aksi kedua di kantor DPRD Kabupaten Merauke, dan aksi ketiga di kantor Bupati Kabupaten Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Di tengah-tengah kita hadir saya sendiri mewakili Bupati sebagai wakil Bupati Kabupaten Merauke, didampingi oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ada Kepala Dinas Pertanian, Bapak Asisten, Mas Satpol, Kepala Dinas Perumahan, juga Kabak Perekonomian juga hadir. Di tengah-tengah kita hampir sebagian besar pejabat daerah Kabupaten Merauke ada, dan juga didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia Polsek Merauke. Terima kasih atas pengawalannya sehingga penyampaian aspirasi ini bisa berjalan secara tertib, damai, dan tentunya tetap yang mengacu pada protokol kesehatan. Alhamdulillah kalau saya lihat banyak yang pakai masker, walaupun masih ada 1-2 yang tidak pakai masker. Jaga jarak untuk COVID, mudah-mudahan tidak berlama-lama dalam aksinya sehingga kita tetap mengedepankan keselamatan kesehatan kita masing-masing. Kalau saya berteriak petani, tolong dijawab pahlawan. Petani, petani, petani. Kebetulan petani ini hampir mayoritas orang Jawa. Jadi terima kasih juga atas partisipasinya hadir di tengah kita, foto kita, himpunan keluarga Jawa Sunda Madura, Bapak Siliadi. Ini tidak terlepas dari ikut keprihatinan terhadap nasib kita yang selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi telah dibacakan oleh koordinator aksi beberapa tuntutan yang terkait dengan nasib atau situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Merauke, terutama masyarakat pertanian. Saya atas nama Bupati Kabupaten Merauke sekaligus menyampaikan permohonan maaf beliau karena beliau sedang bertugas keluar daerah, ingin menyampaikan beberapa pandangan, beberapa kegiatan baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan anggota dewan dan juga bersama-sama dengan SKPD yang terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Perdagangan. Semuanya kita telah bersama-sama
melihat secara langsung dalam pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati kami yang akan berjalan hingga 5 tahun nanti. Sekarang sudah masuk tahun kelima. Sektor pertanian secara umum mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari sisi luas lahan maupun luas tanam, dari sisi produksi maupun dari sisi penyediaan infrastruktur pertanian itu sendiri. Sejak kepemimpinan kami kurang lebih dari tahun 2016 kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kurang lebih luas lahan kita baru mencapai sekitar 35.000 hektar. Sampai hari ini luas lahan kita bisa mencapai sekitar 52.000 hektar dengan luas tanam kurang lebih 61.000 hektar. Ini artinya sektor pertanian mendapat perhatian yang serius sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Merauke dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Kita akan menjadikan pertanian di Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten lumbung pangan nasional yang memang terletak di kawasan strategis perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sisi kemajuannya, kita mengalami kemajuan yang sangat bagus. Halo, mohon maaf Pak, saya potong, minta maaf. Saya ingin mengetahui terkait dengan tuntutan Pak, tidak mendengar apa yang menjadi pencapaian Bapak. Bersetuju? Seperti itu. Kami minta kepastiannya Pak, hari ini jawabannya. Kami tunggu. Oke, saya akan menggambarkan ini supaya nanti pada ujungnya saya akan menjawab apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu sekalian. Karena ya di dalam proses untuk memaksimalkan, mengupayakan seluruh kegiatan ini berproses. Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak kalau saya katakan sektor pertanian kita mengalami kemajuan? Tidak. Karena berhasilnya laku. Sabar teman-teman, saudara-saudara. Kontrol diri. Dengarkan kembali teman-teman, saudara semuanya. Saya belum berbicara selesai, ya, karena kalau kita bicara kemajuan tidak terlepas dari persoalan yang hari ini Bapak Ibu sekalian sedang lakukan penyampaian aspirasi. Saya mau ingin katakan kemajuan masih membawa dampak negatif ketika hasil produksi pertanian yang kita alami bersama mengalami peningkatan. Di sisi lain, dari sisi penjualan itu tidak memenuhi keinginan kita bersama. Dan yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan ini menjadi penderitaan bagi kita semua, termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan juga pimpinan Kabupaten Merauke. Laku tipu. Saya bisa bicara kalau saya diberi kesempatan bicara. Saudara-saudara, saya mohon semuanya harap tenang. Kita sepakat dari rumah sampai ke sini kita adalah aksi damai. Kita santun. Kita dengarkan pemimpin kita untuk menyampaikan sepatah dua patah. Setuju? Oke. Pertama, saya langsung jawab saya sudah supaya Siap. Betul itu Pak. Siap, baik.
Bagaimana? Lanjut. Kasih naik, beras diamankan. Kita tetap di hujan-hujanan. Kita sebagai petani biasa kena hujan. Nggak usah takut dengan hujan. Itu sudah makanan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Jadi yang intinya demo hari ini menyampaikan aspirasi bagaimana harga beras kita ini bisa baik pertama, ya, sesuai dengan harga beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bagaimana dengan kondisi produksi yang dialami sekarang, overproduksi, sehingga harapannya beras yang ada bisa terbeli. Betul? Pertama, yang ingin saya sampaikan, kami pemerintah bersama-sama Pak Bupati dan seluruh jajarannya yang terkait dengan anggota Dewan, kemarin dalam rapat paripurna LKPJ Bupati tahun 2019 dan rapat paripurna rencana perubahan anggaran tahun 2020 telah disampaikan oleh anggota DPR. Mohon untuk ini dulu, untuk supaya Lanjutkan. Kami biasa petani. Lanjut, Pak. Oke.